Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Altera Mara Adila dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat formulir sederhana dengan HTML pada text editor Sublime Text. Jadi yang pertama itu kita buat foldernya, lalu kita buat file baru. Ini kita langsung saja ke indeks HTML, lalu kita di sini ada doctype HTML. Nah, jadi doctype HTML ini menunjukkan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Lalu ada juga HTML, yaitu tag pembuka untuk mendefinisikan seluruh konten HTML. Lalu untuk head ini, bagian ini berisi metadata tentang dokumen. Selanjutnya itu ada title, jadi title ini adalah menentukan judul halaman yang akan ditampilkan pada tab browser. Selanjutnya itu ada link rel. Link ini berfungsi untuk menghubungkan file CSS eksternal, yaitu style.css, untuk mengatur gaya tampilan halaman. Selanjutnya ada tag penutup head, lalu di sini ada body. Jadi di body ini, bagian utama dari halaman yang berisi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna. Dalam halaman ini terdapat beberapa elemen, yaitu div class. Div class web ini divisi dengan class web untuk membungkus konten. Lalu ada div class container, yaitu divisi dengan class container untuk mengatur layout. Selanjutnya ini ada H1 center. Jadi judul yang ditampilkan akan di tengah halaman seperti ini. Namun penggunaan center selanjutnya itu ada form action. Jadi tag form ini berfungsi untuk membuat formulir. Dan untuk atributnya action, itu menentukan di mana data formulir akan dikirim saat dikirimkan. Dan untuk metode ini, menentukan metode pengiriman. Sebaiknya diisi dengan post atau get. Nah, selanjutnya itu ada table border. Table border 0 dengan align center ini membuat table tanpa border yang terletak di tengah halaman. Jadi table ini digunakan untuk menyusun elemen-elemen formulir. Lalu ada TR dan juga TD. Nah, kalau untuk TR ini mendefinisikan baris. Seperti ini. Dan kalau untuk TD, mendefinisikan sel dalam tabel. Jadi setiap baris berisi label dan elemen input untuk pendaftaran. Dan tampilannya akan seperti ini. Sama saja untuk yang lain. Nah, jadi kalau untuk input tipe teks ini, berfungsi untuk menghasilkan kolom teks data seperti nama lengkap. Dan untuk input tipe date ini, berfungsi untuk kolom input untuk memilih seperti tanggal lahir, seperti ini ya, tampilannya. Dan kalau untuk input tipe radio, adalah untuk memilih jenis kelamin, seperti jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Jika diperbesar seperti ini. Jadi bisa dipilih salah satu. Nah, untuk selanjutnya itu ada text area. Jadi, text area name ini berfungsi untuk input teks yang lebih panjang yang digunakan untuk alamat, dan tampilannya nanti akan seperti ini. Selanjutnya itu ada select. Jadi select itu digunakan untuk memilih kecamatan yang berisi beberapa opsi. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya. Dan selanjutnya itu ada button tipe submit. Button tipe submit ini tombol untuk mengirimkan data formulir. Seperti ini. Dan untuk button tipe reset ini berfungsi untuk mengatur ulang semua input di formulir. Nah, tampilannya seperti ini ya. Lalu untuk semua tag yang dibuka harus ditutup dengan tag penutup yang sesuai.
seperti tag penutup form, div, body, dan juga HTML. Nah, selanjutnya ini ada style CSS. Jadi style CSS ini adalah kode yang digunakan untuk mengatur gaya tampilan halaman web. Yang pertama itu ada body background color dengan kode ini yang berfungsi untuk mengatur warna latar belakang seluruh halaman menjadi warna yang diinginkan. Lalu ada juga background image. Background image ini berfungsi untuk menetapkan gambar latar belakang yang terletak di folder img dengan nama z.jpg. Untuk gambarnya sudah ada di sini dan akan muncul di webnya seperti ini ya. Lalu untuk background size ini memastikan gambar latar belakang menutupi seluruh area latar belakang tanpa mengubah rasio aslinya. Ini memungkinkan memotong sebagian gambar jika rasio layarnya tidak cocok. Kita menggunakan background size-nya itu cover ya, biar tertutupi semuanya. Lalu selanjutnya itu ada web. Di bagian width ini ada width-nya 40% yang berfungsi untuk mengatur lebar elemen dengan kelas web menjadi 40% dari lebar elemen induknya. Dan untuk marginnya ini berfungsi, jadi marginnya ini kita menggunakan auto, yang artinya marginnya akan teratur secara otomatis di sisi kiri dan kanan sehingga elemen ini terletak di tengah halaman. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk color-nya ini, atau color dari font-nya ini, kita menggunakan warna putih ya. Lalu ada border radius. Jadi border radius ini membuat sudut elemen ini melengkung dengan radius 20 pixel. Lalu selanjutnya ada font family. Font family-nya ini mengatur jenis font untuk teks dalam elemen ini menjadi Comic Sans MS. Lalu ada bagian container padding yang memberikan ruang atau padding sebesar 5 pixel di dalam elemen dengan kelas container sehingga konten tidak menyentuh tepi elemen. Selanjutnya ada table dan marginnya itu auto, jadi mengatur margin tabel menjadi otomatis di sisi kiri dan kanan sehingga tabel juga akan berada di tengah halaman. Lalu untuk button, jadi buttonnya ini width-nya 50 pixel, yang artinya mengatur lebar tombol menjadi 50 pixel. Nah, selanjutnya itu ada font family. Jadi font family yang digunakan ini adalah Comic Sans MS. Selanjutnya ada height. Height ini berfungsi untuk mengatur tinggi tombol menjadi 30 pixel. Selanjutnya itu ada background color. Background color berfungsi untuk mengatur warna latar belakang tombol menjadi kode ini. Dan warnanya akan muncul seperti ini. Selanjutnya itu ada background radius. Jadi background radius ini digunakan untuk melengkungkan sudut tombol dengan radius 7 pixel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.